Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bina Muqarrabin, yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Muqarrabin, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para hujaj, serta yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan tarhib Ramadan. Tarhib itu berasal dari kata marhab atau marhaban. Ungkapan selamat datang terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Nah, orang Arab itu kalau kedatangan tamu biasanya bilang marhaban atau marhab atau marhaba, ya. Jadi intinya menyambut dengan gembira. Maka judul kita tadi temanya adalah Ramadan dan keluarga, ya, meraih keberkahan. Judulnya Jin Ramadan yang dirindukan. Tentang Ramadan ini Allah abadikan perintahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Dan setiap kita insyaallah hafal ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, kutiba, diwajibkan, dituliskan, ditetapkan atas kalian asyam, berpuasa. Ya. Ayat ini biasanya seminggu pertama itu dibahas terus, Pak. Sampai emak-emak itu sampai hafal. Kalau ada khotibnya naik nih pasti kutiba lagi nih. Pasti kutiba. Benar tuh, juhar itu kutiba, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Semua ibadah itu muaranya nanti menjadikan kita pribadi yang takwa. Apakah itu sholat, puasa, zakat, bahkan haji, atau ibadah-ibadah yang lain, itu nanti muaranya kepada pribadi yang takwa. Pribadi yang berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika Umar bin Khattab ditanya tentang takwa, mat takwa, apa itu takwa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, ketika kau berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan kau berjalan berhati-hati agar tidak menginjak duri tersebut, itulah takwa. Dan duri-duri itu adalah dosa dan maksiat. Jadi ketika orang dalam hidupnya berusaha menghindari yang namanya dosa dan maksiat, itulah takwa. Ya. Ada juga yang menyatakan takwa itu perpaduan antara iman dan amal soleh. Jadi antara iman dan amal soleh berpadu, yaitulah takwa. Kemudian mengenai Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah menyebutkannya dari sahabat Abu Hurairah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Di mana sahabat Abu Hurairah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqulu, bahwa ketika mau datang bulan Ramadan,
Rasulullah itu akan memberikan kabar gembira, yubashir, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yaqulu, Rasulullah bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya bertambah dan berkembang. Jadi di sini Nabi mengibaratkan Ramadan itu ibarat tamu yang kedatangannya itu membawa keberkahan. Kita Pak kalau kedatangan tamu, tamunya bawa berkah, nunggunya senang kita Pak. Kita lagi duduk-duduk tiba-tiba teman kita telepon, Pak ada di rumah, ada. Saya mau main ke rumah deh. Saya baru pulang umroh nih. Saya bawa hadiah buat Bapak. Ini ada gamis, ada minyak wangi, ada tasbih. Saya bawain korma sama pohon-pohonnya juga, ya. Saya bawain onta juga nih, ya. Pokoknya ini hadiah deh buat Bapak. Kita pasti, yaudah deh, cepetan deh saya tunggu begitu. Yaudah setengah jam lagi insya Allah nyampe. Kita udah nunggu setengah jam belum nyampe juga. Ngeliatin kita di gang, mana katanya setengah jam tadi, ya. Sampai 1 jam baru kelihatan, oh itu dia bawa onta mah pohon-pohon kormanya, ya. Datang. Begitu datang salaman, ya. Kata tamunya nggak usah repot-repot, nggak usah sediain minuman nih, saya bawa jus sendiri, bawa minuman sendiri buat saya sama kamu, sama keluargamu. Saya bawa nasi kebuli juga sama kambing gulingnya sekalian. Nggak usah masak, biar saya ngurus, ya. Kalau ada tamu kayak begini Pak, seneng kita Pak. Pas dia mau pulang, nih gue ada rezeki nih, lu berangkat umroh sama istri bulan depan. Wah seneng kita kalau tamunya begini. Tapi kalau tamunya mesakat Pak, ya, udah telepon dia, ada di rumah nggak? Ada. Gue mau datang nih, jangan lupa masak ya buat gue, jangan pedas-pedas, ya. Terus jangan lupa siapin jus sama durian sama apa. Tamu, ya. Begitu datang dia, tolong dong pijitin gue, capek gue, ya. Tolong saya sediain kamar, mau istirahat, mau nginep saya di sini 3 hari. Tamu kayak begini gimana Pak? Ya. Terus dia pulang minta ongkos lagi ke kita, kasih ongkos dong 1 juta, ya. Tapi Ramadan ini ibarat tamu yang kedatangannya membawa keberkahan. Yang namanya berkah itu bertambah berkembang. Makanya ketika Ramadan itu semuanya bertambah berkembang. Ya, pahala ketika Ramadan, kata Nabi, pahala ibadah sunnah itu dianggap seperti pahala ibadah wajib. Dan pahala ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Ya, bertambah berkembang. Ya, rezeki ketika Ramadan, wah berlimpah. THR aja turunnya Ramadan Pak. Karena kalau turunnya habis hari raya, di demo Pak, ya. Jadi rezeki berlimpah ketika Ramadan. Ya. Apalagi Ustadz ketika Ramadan panen Pak, ya. Sampai dari pagi ceramah sampai pagi lagi, sakit aja nggak sempat kadang. Tanya Ustadz Marman Fahri, ya. Itu Ramadan tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, berkah. Bapak-bapak yang biasanya ngasih belanjanya nggak banyak, Ramadan banyak Pak. Di Tanah Abang itu ada tukang ojek ngasih belanja istrinya sehari 7 juta. Iya, tukang ojek sehari 7 juta. Orang nggak percaya, ternyata dia jual motornya. Ya. Tapi kan yang penting hari itu dia kasih 7 juta. Subhanallah, ya. Bertambah berkembang. Makanan ketika Ramadan berlimpah Pak. Padahal kita sedang puasa. Tapi makanan tuh berlimpah. Timun suri aja yang biasanya nggak muncul, Ramadan muncul Pak. Ya. Biji salak aja empuk ketika Ramadan Pak. Biji salak empuk manis, ya. Ketika Ramadan, coba hari ini telan biji salak, ya. Ini jadi subhanallah, syahrun mubarak, ya. Kemudian kata Nabi, kataballahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Yang sehat, yang tidak ada udur, wajib puasa. Yang sehat, yang tidak ada
halangan secara syariat wajib puasa. Tapi memang ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa, ya. Jadi ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Ada sebagiannya mengganti di hari lain, yang lainnya ada juga yang cukup membayar fidyah. Nah ini, ya. Jadi ada yang boleh tidak berpuasa. Ini yang 3 orang ini, wanita haid, musafir, orang yang sakit, ini mengganti di hari lain. Orang yang sakit biasa. Tapi ada orang-orang yang dia cukup bayar fidyah. Di antaranya adalah wanita hamil dan menyusui, orang yang tua renta, orang yang sakit menahun, orang yang pekerja berat. Ya. Jadi wanita haid ganti di hari lain. Haram untuk berpuasa. Ya. Terus haid itu idealnya berapa lama? Dalam kitab Bulughul Maram disebutkan satu hadis, kata Nabi, fatahayyadu, hitunglah masa datang bulanmu 6 atau 7 hari. Kemudian di hari ke-8 mandilah, sholatlah dan berpuasa Ramadanlah selama 24 hari atau selama 23 hari. Ya. Walaupun Ibunda Aisyah mengatakan wanita itu beda-beda datang bulannya. Bisa jadi 7 hari, bisa jadi 8 hari atau 9 hari. Tapi kan nggak mungkin 20 hari. Karena kalau anak-anak SMA ini kan sampai 20 hari, Pak. Ya, sampai 20 hari. Malah ada yang sampai, ya sebenarnya itu malas berpuasa sebenarnya ya. Malas sholat juga. Tapi ancar-ancar dalam datang bulan antara 6 atau 7 hari. Dan kalaupun setelah mandi wajib keluar kecoklatan atau kekuningan, itu bukan darah haid. Itu istihadah. Cukup kau cebok kemudian berwudu, tetaplah berpuasa, tetaplah kau sholat. Wanita haid mengganti di hari lain. Musafir mengganti di hari lain. Tapi musafir nih yang benar-benar musafir ya. Jadi kita harus keluar dari rumah karena ada sebuah keperluan. Yang mau tidak mau kita harus melakukan perjalanan. Bukan musafir kita lagi nganggur di rumah, yuk jalan-jalan ke Bogor kali ya, biar bisa berbuka kali ya. Nggak boleh ya. Sama teman-temannya touring aja, touring kita biar bisa makan ntar siang. Jangan, nggak ada kerjaan tuh. Musafir tuh yang memang benar-benar harus musafir. Ya. Walaupun jarak tentang musafir ini beda-beda. Kalau Imam Syafi'i itu menetapkan jaraknya 83 kilo. Imam yang lain tuh ada yang 124 kilo. Imam Malik tuh kalau nggak salah perjalanan 1 hari itu baru dianggap musafir. Tapi kalau menurut hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasanya atau menjama atau mengqashar sholatnya jika beliau keluar dari rumahnya sejauh 3 mil. 3 mil. 1 mil itu 2 kilometer. Berarti kalau 3 mil 6 kilometer. Kayak dari sini ke Pasar Rebo. Ya tapi zaman dulu 6 kilometer jalan kaki, Pak. Jalan kaki di tengah-tengah padang pasir. Ya kalau dari sini ke Pasar Rebo jalan kaki ya lumayan, Pak. Ya, pengkor kaki ya. Tapi kalau hari ini kita ke Pasar Rebo, jalanan kosong naik motor 15 menit. Masa iya mau dibatalin? Ya. Jadi kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan begini. Masalah musafir itu bukan masalah jarak. Jadi masalah musafir itu bukan masalah jarak. Dia membatalkan puasanya atau tidak. Tapi masalahnya adalah berat atau tidaknya kita dalam perjalanan itu. Berat. Walaupun 6 km, Pak, sini Pasar Rebo, kalau macet total, panas terik matahari, itu bisa jadi berat. Atau mungkin kita pernah lihat ada ibu-ibu yang dagang sapu, dagang tampah, dagang apa itu dipikul sendiri. Jalan dari sini Pasar Rebo berat, Pak. Ya, jadi bukan masalah jarak, tapi masalah berat atau tidaknya dalam perjalanan. Imam Ibnul Jauzi mengambil hadis tentang seseorang yang pingsan di tengah jalan, di tengah-tengah padang pasir.
Maka dikerumuni orang yang pingsan itu. Kemudian dikasih minum dan Rasulullah datang. Mal hadas, apa yang terjadi kata Nabi? Innahu sa'ik wa huwa sa'im. Dia pingsan ya Rasulullah karena dia sedang berpuasa dalam perjalanan. Maka Nabi kemudian menyatakan begini. Laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah sebuah kebaikan puasa dalam keadaan musafir. Ya. Kenapa? Karena perjalanannya berat dan dia tidak membatalkan puasanya sehingga pingsan. Tapi kalau sekarang Pak dari sini ke Surabaya Pak, dari sini kita dijemput ke Halim pakai Alphard. Dari Halim ke Surabaya 50 menit kali ya, 50 menit. Dari bandara ke ini dijemput pakai AC lagi. Beratnya di mana? Ya, kecuali dari sini ke Priok ngesot, itu berat. Ya, walaupun dari sini ke Priok itu berat Pak. Kalau naik motor macet-macetan berat. Tapi dari sini ke Surabaya itu gak ada halangan kadang. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, masalah musafir adalah masalah berat atau tidaknya dalam perjalanan. Kemudian berikutnya orang yang sakit. Orang yang sakit biasa. Lagi puasa tiba-tiba masuk angin, lagi puasa tiba-tiba buang-buang air, batalin. Minum obat, ganti di hari lain. Ya, ganti di hari lain. Nah, kemudian berikutnya yang cukup membayar fidyah, tidak perlu mengganti di hari lain. Yang pertama adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah dan tidak perlu mengganti di hari lain. Cuman kalau di Indonesia ini pendapatnya agak berat lagi. Kalau kita lihat fikih-fikih yang di Indonesia itu, wanita hamil dan menyusui, pertama, kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri, maka wajib mengganti di hari lain. Yang kedua, kalau wanita hamil dan menyusui khawatir kepada dirinya dan anaknya, wajib mengganti di hari lain. Yang berikutnya, yang ketiga, kalau wanita hamil khawatir terhadap anaknya saja, wajib bayar fidyah, wajib pula mengganti di hari lain. Jadi berat. Bayar fidyah juga, ganti di hari lain. Jadi berat. Padahal kalau dalam hadis, kalau sudah dibayar fidyah, fala qada'a alaih, tidak ada kewajiban lagi untuk mengqadha. Ya, nggak tahu di sini agak-agak berat fikirnya ya. Tapi kalau menurut hadis sudah wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Memberikan sekali makan kepada fakir miskin untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Jadi sekali makan, sehari puasa yang ditinggalkan mengganti atau menebus dengan sekali makan kepada fakir miskin. Jangan ada masjid lain tuh Pak dihitungnya 3 kali makan Pak. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sekali makan 20.000. Jadi semuanya 60.000. 60.000 dikalikan 30 hari. Jadi berat 1.800.000. Padahal ininya sekali makan. Kalau sekali makan, ya sekali makan, kalau sekali makan 20.000 dikalikan 30 hari cukup 600.000. Atau mungkin fidyah itu memang lebih utama makanan matang. Panggil 30 fakir miskin kasih makan. Sekali makan aja. Selesai. Ya. Jadi ini hadis tentang wanita hamil dan menyusui. Ya, supaya kita lebih yakin lagi. Abdullah bin Abbas ya menyatakan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila khawatir atas kesehatan anak-anak mereka, maka boleh tidak puasa dan cukup membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Jadi cukup bayar fidyah. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan derajat hadis ini sahih. Kemudian hadis yang kedua yang menyatakan wanita hamil cukup bayar fidyah. Diriwayatkan dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwasanya sesungguhnya istrinya Nafi bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang puasa Ramadan. Dan istrinya Nafi dalam keadaan hamil. Maka Abdullah bin Umar memberikan jawaban.
berbukalah. Jadi jangan puasa, berbukalah. Dan berilah makan seorang fakir miskin, fala qada'a alaik, dan tidak usah engkau mengganti puasa. Jadi nggak usah mengkodok lagi kalau sudah bayar fidyah. Hadis diriwayatkan Al-Baihaqi dan derajat hadis ini sahih. Kemudian hadis berikutnya tentang wanita hamil dan menyusui. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Urwah, dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, apabila seorang wanita hamil khawatir akan kesehatan dirinya, dan wanita yang menyusui khawatir akan kesehatan anaknya jika puasa Ramadan, maka Abdullah bin Abbas berkata, kedua-duanya boleh berpuasa, boleh tidak puasa, dan harus memberi makan seorang fakir miskin, dan tidak perlu mengkodok puasa. Jadi kalau udah bayar fidyah Pak, nggak perlu kodok lagi. Cuman fikih di Indonesia bayar fidyah juga, mengkodok juga. Lu terus bayar kodoknya kapan gantinya? Tahun ini hamil, tahun berikutnya masih menyusui, tahun berikutnya masih menyusui, tahun berikutnya hamil lagi. Lu terus kodoknya kapan? Ya, kasihan nanti perempuannya. Ya, cukup dengan fidyah itu selesai dah. Tidak ada kepikiran untuk mengkodok puasa. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad sahih di atas syaratnya Imam Muslim dalam kitab Al-Irwa. Kemudian dari Malik, dari Nafi, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang seorang wanita hamil yang tidak berpuasa karena khawatir tentang anaknya. Nah, kalau di Indonesia kan kalau khawatir terhadap anaknya aja wajib bayar fidyah, wajib mengkodok juga dua. Tapi dalam hadis ini disebutkan, ya, dia boleh berbuka dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin, satu mud dari gandum. Satu mud itu segenggam gini Pak. Jadi kalau kita ambil gandum, tepung gandum satu mud begini, kemudian diadon jadi roti, ya segitu. Ya kalau kita ya sepiring makan lah ya. Tapi jangan nasinya doang, sama lauknya juga, ya, sama sayurnya, sama tempe tahunya. Sebenarnya fidyah itu dari apa yang tiap hari kita makan. Kalau tiap hari makannya enak-enak, steak, cumi, ya, kemudian kakap, yang enak-enak, ya fidyahnya yang enak juga. Jangan makannya enak, steak, bistik dan sebagainya, giliran fidyah tahu tempe istiqomah. Ya, jangan, itu nakal namanya ya. Apa yang kita makan yaitu yang kita fidyahkan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dari jalannya Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Jadi kalau kita kembali kepada hadis, ya, bahwasanya orang yang wanita hamil dan menyusui, dia cukup membayar fidyah dan tidak perlu lagi mengkodok puasa. Nah, kemudian yang boleh bayar fidyah dan tidak mengkodok puasa, orang yang tua renta. Orang yang tua renta. Dalam hadis dan pendapat para ulama, orang itu disebut tua renta jika usianya 70 tahun ke atas. 70 tahun ke atas. Maka orang yang usia 70 tahun ke atas, kalau beliau masih pingin berpuasa, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau ketika lagi berpuasa tiba-tiba sakit, tiba-tiba batal, maka yang sakit atau yang batal itu cukup dibayarkan fidyah. Ya, cukup dibayarkan fidyah. Tapi kalau masih kuat puasa, ya monggo. Ya, karena saya ada lihat ada bapak-bapak usia 75 tahun, beliau kuat masih berpuasa. Tapi pernah beliau sakit, nanya, Ustadz saya sakit 3 hari, itu perlu saya ganti puasa atau saya bayar fidyah? Usia bapak berapa? 75 tahun. Ya udah bapak bayar fidyah. Ya. Nah, Anas bin Malik, sahabat Nabi, usianya 93 tahun. Beliau kalau bayar fidyah, ya bayar fidyah setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran, habis sholat duhur, beliau kumpulkan 30 orang miskin. Ahlu Sufa yang ada di sekitar masjid, 30 orang. Dipanggil,
30 orang datanglah ke rumah saya. Makanlah masing-masing orang sampai kenyang. Karena itu adalah fidyah saya selama bulan Ramadan. Karena hampir 20 tahun saya sudah tidak puasa Ramadan. Ya, hampir 20 tahun. Ya, berarti memang sudah kondisinya tidak kuat. Ya. Kemudian orang yang sakit menahun cukup bayar fidyah. Karena ada orang walaupun kelihatannya sehat tapi dia sakit sebenarnya. Dia sebenarnya sakit. Ada yang mah kronis sehingga tiap 4 jam sekali wajib makan, tiap 4 jam sekali wajib minum obat, atau penyakit lainnya yang tiap hari dia sakit, maka dia cukup bayar fidyah. Ya. Jadi fidyah itu sekali makan untuk 1 hari puasa yang ia tinggalkan. Berikutnya yang cukup bayar fidyah, pekerja berat. Kayak penambang belerang yang di Kawah Ijen tuh Pak, turun berapa kilo gitu, nanti naik mikul lagi di tengah-tengah belerang, di tengah-tengah kawah ya, yang panas itu, sehingga dia wajib minum terus tuh, kalau enggak dehidrasi. Maka tiap hari begitu, enggak ada liburnya misalnya. Kalaupun libur hanya sehari 2 hari, tidak mungkin mengganti puasanya, maka dia cukup bayar fidyah. Atau mungkin kuli bangunan yang sudah dikontrak, membangun gedung 170 tingkat misalnya, dan akan selesai selama 4 tahun. Ya, selama Ramadan dia di ujung terus itu di atas, kena matahari terus. Kalau dia puasa takutnya tiba-tiba turun sendiri itu ya. Maka orang yang seperti ini cukup bayar fidyah. Nah, inilah 7 orang, yang 3 orang mengganti di hari lain, yang 4 itu cukup membayar fidyah. Ya. Kembali kepada hadis Nabi ya. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan udzur seperti tadi. Kemudian kata Nabi, fihi tuftahu abwabul jannah. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Abwab. Abwab itu artinya pintu-pintu. Pintu-pintu surga dibuka. Artinya Allah menginginkan di bulan Ramadan ini banyak hamba-hambanya yang masuk surga melalui Ramadan. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya apa? Allah menginginkan tidak ada hambanya yang masuk neraka gara-gara dia melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Ini kesempatan kita membersihkan diri kita. Kemudian wa tughallu fihi syayatin. Dan di bulan Ramadan tuh setan-setan dibelenggu. Mungkin kita nanya, Ustadz katanya setan dibelenggu. Tapi di Tanah Abang itu ada tulisan sop kaki kambing. Jam 10 pagi sop kaki kambing. Sopnya belum datang, kakinya udah pada ngantri. Kemana itu setan? Copet kadang menjelang hari raya makin banyak. Maling kadang ketika menjelang hari raya makin banyak. Kemana itu setan? Yang dimaksud dalam hadis ini, setan-setan dibelenggu. Hanya orang yang benar-benar berpuasalah yang bisa membelenggu setannya. Setan itu sifat jahat Pak, sifat buruk, sifat jahat itu setan. Wujud setan itu jin dan manusia. Jadi setannya tetap ada. Dulu kan kalau kita di kampung tuh suka dikasih tahu sama guru kita. Kalau Ramadan tuh gundurwo, pocong, kuntilanak di penjara semua, nggak ada yang keliaran. Begitu dulu. Ya, bukan itu sebenarnya maksudnya. Setannya tetap berkeliaran, Pak. Tapi puasa kita lah yang membelenggu setan, membuat dia tidak berkutik, tidak berdaya. Kita puasa nih. Kita dibisiki sama korin kita, sama setan kita. Kita masuk rumah, buka kulkas, ada semangka dipotong kotak-kotak. Kata setannya, kata korin kita, udah makan aja, kagak dihitung ini. Ya, kagak dihitung, makan aja nggak apa-apa. Ya, tapi kita bilang enggak, saya puasa. Itu setan nggak berkutik. Kata setan, udah, kalau ada CCTV matiin aja sebentar gitu ya. Enggak, saya puasa. Maka ketika kita mengatakan saya puasa, setan
terbelenggu itu, nggak berkutik. Udah membujuk mati-matian, nggak berhasil. Itu setan terbelenggu. Kita lagi di jalan, tiba-tiba ada perempuan pakai baju adiknya yang masih TK, ya. Kata setan, udah lihat aja mumpung gratis. Kita bilang, enggak, saya puasa. Saya tidak akan merusak puasa saya. Ketika itu setan terbelenggu. Nah, kalau kita nggak puasa, kita yang jadi setan, Pak. Ya, kita nggak puasa nih. Teman kita puasa. Kita bujuk dia. Nasi Padang yuk, gua yang bayar. Begitu, Pak. Kita yang jadi setan. Kata temennya, dosa tahu. Gua yang nanggung dosanya. Serius lu? Lu yang bayarin, lu yang nanggung dosanya? Iya, ayo berangkat. Dua-duanya jadi setan, Pak. Ya, dua-duanya jadi setan. Kenapa? Gak puasa tadi, puasanya gak benar-benar. Tapi kalau kita beneran puasanya, enggak, gue puasa. Lu mau makan, makan aja sendiri. Tapi jangan ajak-ajak saya. Setannya terbelenggu, Pak. Nah, itu yang dimaksud wa tughallu fihi syayatin. Kemudian kata Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah pada malam itu setara dia dengan beribadah selama 1000 bulan. Atau selama 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kita beribadah dalam hanya satu malam dengan cara meraih Lailatul Qadar tadi, maka ibadah kita, kebaikan kita setara dengan kita berbuat baik selama 83 tahun lebih 4 bulan. Cuman kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam ini, maka telah diharamkan baginya. Lu maksudnya gimana? Maksudnya Lailatul Qadar tahun 2026 itu datangnya hanya sekali dan hanya satu malam. Kalau itu terlewat dari kita, nggak dapat kita, maka selamanya kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar tahun 2026. Udah lewat. Cuman semalam. Selamanya kita tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar tahun 2026. Ada harapan nanti 2027 kalau masih hidup. Takutnya Bapak itu kemana? Udah pindah ke Sukabumi. Saking sukanya di bumi kagak balik-balik. Ya. Bapak itu pindah kemana? Udah pindah ke Balikpapan. Balikpapan mana? Balikpapannya kuburan. Ya, kagak balik-balik. Ya. Nah ini, maka harapan Lailatul Qadar itu cuma datang sekali dan satu malam. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, taharrau Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Intela malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis Bukhari lagi, intela di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cuman karena ada hadis ini, ada orang yang itikafnya akhirnya mele-mele, Pak. Itikaf yuk, malam apa nih? Malam 22A kagak turun Lailatul Qadarnya. Tidur lagi dia. Ya. Dia aja itikaf lagi malam apa? Malam 26. Enggak ganjil begitu. Ya. Padahal kalau mau dapat ya udah dari malam 21 sampai malam 29 itikaf terus. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani, man kana mutaharriyaha falyataharraha fi lailati 27 min Ramadan. Siapa yang benar-benar ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di malam ke-27 dari malam bulan Ramadan. Malam 27, Pak. Makanya di mana-mana masjid, kalau malam 27 itu yang iktikaf banyak. Bahkan di Masjidil Haram, malam 27 yang tawaf makin banyak. Lebih-lebih dari haji. Jam 2 malam aja kita mau masuk Masjidil Haram nggak dapat. Saking penuhnya. Kalau di sini kan jam 2 malam mau masuk masjid nggak bisa. Masih digembok. Ya.
Di sini masih digembok ya. Kalau di sana, wah, jangan harap kita bisa masuk. Tapi biasanya sih di beberapa masjid tuh diadain itikaf. Malam 27 biasanya sama sahur bersama itu spesial. Malah ada masjid tuh sengaja dia umumin. Itikaf malam 27 bersama kami. Sahur nasi kebuli sama kambing guling. Pindah kita ke sana, Pak. Ya. Ada yang memang sengaja diumumin biar jamaah makin semangat. Boleh ya, boleh lah. Tapi jangan itikaf karena kebulinya. Itikafnya karena Allah. Ya. Nah ini, jadi ini keutamaan yang ada pada malam bulan Ramadan. Kemudian Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya, kitab tafsirnya Safwatut Tafasir, beliau menyatakan Laila itu malam, Al-Qadar itu penentuan. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, takdirnya direvisi kembali. Takdirnya diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita itu membawa 4 takdir bawaan. Ketika kita usia kandungan 4 bulan, maka telah ditetapkan kepada kita 4 perkara. Bikadbi rizkihi, rizki kita telah ditetapkan. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan direvisi takdir rizkinya. Kemudian ajal kita telah ditetapkan. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan direvisi takdir ajalnya. Kemudian bikadbi amalihi, amal perbuatan kita sudah ditetapkan ketika kita berada di rahim ibu kita di usia 4 bulan kandungan. Apakah kita banyak beramal soleh atau beramal buruk, itu sudah ditetapkan. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dirubah takdir amalnya. Dan yang terakhir adalah saqiyihi wa sa'idih. Kita telah ditetapkan kita menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, bahagia dan sengsaranya akan direvisi. Makanya Bapak lihat nih, 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, banyakkan bahagianya atau banyak sedihnya, itu perlu kita cek ya. Kalau kita alhamdulillah merasa, karena kita ketemu orang di masjid terus kali ya, ketemu banyak orang di masjid, ketemu banyak orang di majelis taklim, alhamdulillah bahagia terus. Ustadz mah bahagia Pak, habis ngaji suruh makan, habis ngaji dibawain bekal gitu kan, bahagia terus kita ya. Maka kita perlu cek 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, banyak bahagianya atau sengsaranya. Kalau tidak, coba cari Lailatul Qadar. Takdir kita insya Allah akan direvisi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, kita sampai jam berapa? 9 menit lagi. Oh ya, masih 9 menit lagi. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam perawinya Siko, perawinya itu kuat ya. Kata Nabi, atakum Ramadan syahru barakah ya. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi Nabi itu selalu memberikan kabar gembira. Sahabat sudah tahu Ramadan mau datang, tapi oleh Nabi dimotivasi lagi Pak, dibikin semangat lagi. Udah tahu, sahabat tahu akan datang, tapi Nabi kasih semangat lagi. Telah datang kepada kalian Ramadan syahru barakah, bulan yang penuh dengan berkah ya. Yaghsyakumullahu fihi fayanzilur rahmah ya. Allah akan mengunjungi kalian pada bulan ini dengan cara menurunkan rahmat. Jadi Allah mengunjungi kita dengan cara Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita. Makanya Ramadan itu Pak, kasih sayang itu berlimpah ketika Ramadan ya. Wa yakhutul khotoya, dan di bulan ini Allah menghapus dosa-dosa. 11 bulan kemarin kita mungkin ada dosa, besar ataupun kecil. Maka dalam Ramadan ada upaya penghapusan dosa. Ya, kalau kata orang sekarang pemutihan, ya, dibersihkan dosa-dosa kita. Wa yastajibu fihi du'a. Di bulan Ramadan ini Allah mengabulkan doa-doa. Maka jangan sampai kita terlewat dari doa selama bulan Ramadan. Kemudian apa kata Nabi? Yandurullah ila tanafusikum fihi. Pada bulan Ramadan ini Allah memperhatikan, melihat
berlomba-lombanya kalian pada bulan ini. Coba ketika Ramadan, orang berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Yuk kita santunan anak yatim, santunan, Pak. Santunan duafa, santunan. Santunan janda-janda, santunan, Pak. Malah ada yang ngetekin, untuk janda yang itu biar gue aja yang nyantunin. Kalau perlu tiap hari sudah saya nafkahi. Begitu, Pak. Sampai ditekin gitu ya. Semangatnya ini, ya. Ketika Ramadan, ya. Ketika Ramadan. Nah ini. Kemudian apa kata Nabi? Wa yubahi bikum malaikatah. Allah membanggakan kalian pada malaikat-malaikatnya dalam bulan Ramadan. Allah akan bilang, tuh malaikat, lo lihat hambaku itu. Siang mereka berpuasa, malam mereka sholat. Malam lagi mereka beritikaf. Lihat hamba-hambaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Bikin buka bersama, bikin sahur bersama, bikin santunan anak yatim, bikin ini, bikin itu. Kita dibanggakan di hadapan para malaikat. Kalau kata orang, kita jadi selebritis langit. Diberitain tiap hari. Tuh lihat hamba-hambaku, tuh lihat. Dibanggakan kita di hadapan malaikat. Maka kata Nabi, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkan perkara yang baik-baik dari diri kalian. Artinya apa? Selama Ramadan lakukan hal-hal yang baik-baik, ya. Selama Ramadan lakukan hal yang baik-baik. Kemudian apa kata Nabi? Fa inna syaqi. Sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Jadi kata Nabi, fa inna syaqi. Karena orang-orang yang sengsara adalah orang yang ketemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Ketemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Kan ada orang Ramadan nih Pak, biasa aja. Yang lain pada puasa, dia mah kagak puasa. Yang lain pada terawih, dia mah kagak terawih. Yang lain pada itikaf, dia mah kagak. Lebaran duluan dia Pak. Paling depan lebaran, sarung cap mangga ini ya. Oh ini baju baru ini. Lebaran, puasa mah kagak. Ya kalau lebaran mah siapa aja boleh lebaran. Ya, mau puasa kayak mau enggak terserah, anak kecil aja lebaran, ya. Cuman orang yang sengsara kata Nabi adalah orang yang ketemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian pengertian puasa. Pengertian puasa itu ada dua. Pengertian secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Sedangkan menurut syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar ditandai dengan adzan subuh hingga terbenamnya matahari ditandai dengan adzan maghrib. Jadi puasa itu Pak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kan orang kalau tanya apa sih puasa? Gak marah. Apa sih puasa? Gak makan. Bukan. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Marah itu nggak membatalkan puasa, Pak. Kalau marahnya memang benar pada tempatnya, nggak batal puasa, tapi mungkin bisa jadi nilai puasa kita agak berkurang. Harusnya nilainya 100, mungkin karena marah-marah melulu, ya akhirnya nilainya 60 misalnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kebenaran itu dihina, kita marah, dapat pahala kita. Kata Buya Hamka, jika agamamu dihina dan kau diam saja, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Kalau ada yang menghina akidah agama, ya kita boleh marah. Ya, nah ini. Jadi yang membatalkan puasa ada 8. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja karena lupa, tidak batal. Bapak-bapak nyuapin cucunya, buat cucunya sesuap, buat kakeknya 3 suap, ya. Tapi beneran lupa, nggak batal.
nyuapin cucunya semangka, buat cucunya sesuap, bapaknya ikutan juga ya. Tapi beneran lupa, nggak batal. Berikutnya, muntah dengan sengaja. Mulutnya diogok-ogok gitu, muntah gitu ya, batal. Ya, tapi kalau muntahnya kita lewat terus bau bangke misalnya, terus kita muntah, nah itu enggak batal. Kemudian jima atau bersetubuh di siang hari. Ini sengaja atau tidak tetap batal. Ya, nggak sengaja Ustaz, nggak sengaja apaan? Nurunin celana aja udah sengaja, ya. Nah ini. Kemudian keluar sperma dengan sengaja, ya batal. Kemudian haid dan nifas, batal puasanya. Kemudian memasukkan benda selain makanan ke dalam perut. Beli gundu ditelan misalnya, batal, ya. Walaupun bukan makanan tetap batal. Ya. Kemudian murtad, keluar dari Islam. Lagi puasa, panas, menyengat, jam 2 siang, terik panas matahari, keringetan, haus, lapar. Terus dia bilang, aduh gak kuat gue, kafir aja deh, kafir. Hati-hati, jangan pernah mengikrarkan kalimat kekufuran. Ya, jangan. Berikutnya adalah gila. Ya, berikutnya adalah gila yang membatalkan puasa. Hilang kesadaran. Lagi puasa yang dipikirin THR melulu. Lagi puasa yang dipikirin nastar, ya, opor. Akhirnya dia ketawa sendiri, nangis sendiri. Ditanya, ya kenapa ya nangis sendiri, ketawa sendiri? Gila ya? Iya, hati-hati. Ya. Gak usah mikir yang berat-berat. Ya, sahabat Nabi dan Pak Rasulullah itu kalau menjelang akhir Ramadan mikirnya nggak berat-berat, justru sedih ditinggal bulan Ramadan. Kita kan makin berat pikirannya Pak, THR ini makin berat, ya akhirnya ketawa sendiri. Ya. Kita aja sore aja kadang berat, kita mikirnya ini kita mau makan apa nih, ya bakwan, pacar Cina, kolak, oh iya pikirannya berat. Ya kalau Nabi kan ringan pikirannya. Ada korma, ya udah korma. Ada air putih, ya udah air putih mah korma. Sholat deh. Kita kagak, semuanya ada, ya. Dari mulai pacar Cina, kolak, nasi uduk, wah banyak deh pokoknya bakwan, melontong, ya. Begitu sholat maghrib, oh begitu ya. Nah ini ya, mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan keluar dari Ramadan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya ya. Oh ya, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hada ijtima'an marhumah waj'al tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Razzaq ya Mannan urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.